Kalau panitia memilih tema keluarga yang sejati, berarti ada keluarga yang tidak sejati. Betul tidak? Nah, jeleknya manusia itu saudara, selalu ingin cari yang negatif. Betul tidak? Harusnya kalau kita tahu ada yang sejati, kita nggak usah mikir yang sejati. Tapi toh karena kecenderungan kita untuk mengerti yang jelek-jelek itu, ternyata Tuhan pun punya cara untuk membawa kita dalam pengenalan yang punya konsep yang berbeda. Nah, kalau gitu kita hari ini akan lihat dulu keluarga yang tidak sejati. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Ini keluarga tidak sejati. Padahal ini keluarga orang pilihan dan orang urapan. Orang yang diurapi, yang dipilih, diberi posisi tinggi. Keluarga siapa? Ayo, Alkitab saudara bilang ini keluarga siapa? Keluarga Daud. Coba kita lihat kurang apa Daud itu. Tapi ternyata hidup keluarganya tidak sejati. Dan dampak dari keluarga yang tidak sejati itu pasti ke anak-anak. Saudara, biarlah kita mengenal kebenaran ini. Apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun baik maupun buruk, salah maupun benar, apapun yang terjadi pada suatu keluarga atau sebuah keluarga, anak-anak yang akan mempunyai dampaknya. Kalau saya katakan anak-anak yang kena dampaknya itu masih kurang bagus. Yang paling jelas begini, gambaran sebuah keluarga baik maupun buruk, maka pantulan keluarnya itu adalah anak-anaknya. Saya ulangi lagi biar kita mengerti ini. Kalau saudara lihat sebuah pohon, baik maupun buruk pohon itu, maka orang berkata, dan Tuhan Yesus mengajarkan, lihat dari apanya? Buahnya. Lihat dari buahnya. Buah dari keluarga adalah anak-anak. Maaf ya orang tua, maaf. Jangan ada yang tersinggung kalau itu terjadi. Siapapun kita, dalam posisi apapun kita, baik di masyarakat, baik di gereja, baik di mana saja, bagaimana keadaan anak-anak kita, itulah kita. Dan itu nggak bisa diingkari. Dan kita lihat keluarga Daud ini. Saya ulangi, kurang apa dia? Dipilih, dia nggak pernah minta. Dia sebagai anak muda yang dibuang keluarganya, dia pengembala, Tuhan yang panggil. Dia nggak pernah punya cita-cita jadi raja, Tuhan yang panggil, dia yang pilih. Diurapi lagi, tapi ternyata ada yang salah dalam hidup keluarganya. Dan ini dampaknya. Saya baca ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Alasannya ini, karena ia pun sangat elok. Adonia ini elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Mungkin kalau kita cuma membaca ayat ini sepintas saja, tanpa melihat dari kacamata Bapa di surga tentang kerinduannya akan sebuah keluarga yang sejati, maka ayat ini cuma lewat begitu saja. Tapi kalau kita sedang mempelajari tentang keluarga yang sejati, ini akan menunjukkan suatu hal yang sangat mengerikan. Saudara, di sini kita melihat Alkitab ini jujur. Saya ulangi, Alkitab ini jujur. Maaf, banyak kitab suci agama apa saja di dunia tidak jujur. Yang terjadi dengan orang-orang hebat di kitab suci itu yang jelek-jelek nggak ditulis. Tapi kalau Alkitab tidak, yang paling jelek, paling kotor, paling jadi tulis semuanya. Kalau saudara baca kitab Bilangan yang terakhir itu ngeri. Mungkin ada orang gila di Israel mencincang istrinya, lalu potongan tubuhnya ditaruh di tiap rumah, itu kan gila sekali. Lihat kejahatan anak-anak Imam Eli ditulis apa adanya. Kejahatan Daud bukan cuma ini, bagaimana dia berzina dengan Batseba, bagaimana cara dia membunuh suami Batseba. Kalau kita pakai bahasa manusia ini gila sekali.
Katanya kitab suci, kok isinya begituan? Justru di situ papa kita mau belajar jujur dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kepada adik-adik anak-anak yang belum menikah, kau simpan kebenaran. Satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak bisa respect kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya kurang galak, kurang tegas, kurang kejam, tidak. Hanya ada satu saja yang terjadi dari sebuah keluarga sehingga anak-anak tidak bisa respect atau hormat, dan dampaknya kalau anak-anak gak bisa respect atau hormat kepada orang tuanya, pasti anak-anak jadi pemberontak. Kenapa jadi pemberontak? Karena orang tua yang melihat anaknya tidak respect, mereka akan marah. Ketika orang tua marah kepada anak yang tidak respect kepada dirinya sendiri, orang tuanya itu, anak itu berontak. Karena anak-anak tidak pernah diberi kesempatan untuk menceritakan sebabnya kenapa kami tidak respect kepada papa mama. Seandainya setiap orang tua memberi kesempatan anak-anaknya, beritahukan kepada papa mama apa yang kurang dari kami. Kalau ada orang tua seperti itu, seperti Papa di surga, dia jujur. Jadi apa yang tertulis di Alkitab tentang kegagalan-kegagalan dari orang-orang yang dia pilih, itu menunjukkan sebagai Tuhan, dia pun merendahkan hati dan mengakui kesalahan. Catat, yang membuat anak tidak bisa respect kepada orang tuanya cuma satu, bukan dua, bukan tiga, yaitu ketika orang tua munafik. Ketika orang tua munafik, apa yang kita buat di rumah harus sama yang di luar rumah. Kalau itu beda, anak-anak jangan harap akan dengar kita. Walaupun kita keluarga pendeta, maaf para gembala, tapi ini kebenaran. Dan ketika orang tua tidak menyadari kesalahannya, dan orang tua selalu menganggap dirinya benar, anak-anak makin sakit hati dan makin berontak. Contoh kecil, kalau kita suami istri di rumah rajin bertengkar, bahkan kata-kata jahat, kata-kata binatang, kata-kata kotor yang keluar. Tapi begitu kita keluar rumah, kita main sinetron, nanti kata itu ya, pura-pura manis, harmonis, gandengan tangan. Maka itu orang tua, mari kita jujur. Mengapa ada banyak anak tidak mau pergi bersama orang tuanya? Kalau sampai anak-anak kita tidak mau pergi bersama dengan kita, jangan marah pada mereka. Jujurlah kepada diri sendiri. Pasti ada yang salah di antara kita. Karena anak-anak nggak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Banyak orang tua Kristen mengancam anaknya lewat Efesus 6 ayat 1. Baca ayat ini. Apa yang terjadi kalau kamu gak hormat dengan orang tuamu? Maka umurmu akan pendek. Maaf, anak-anak, jangan kalian menggunakan konsep yang salah dengan kebenaran ini, lalu kalian akan lebih kurang ajar. Ingat, hukum tabur tuai akan terjadi. Pokoknya bagaimanapun keadaan papa mamamu, carilah waktu untuk bisa bicara dengan mereka, lalu ungkapkan pendapat kalian. Kalau tidak, maaf, bukan saya nakuti, tapi itu firman Tuhan. Sekarang kita tabur pemberontakan kita pada orang tua. Jangan sampai terjadi kalau engkau menikah dan jadi orang tua, anak makan buat yang sama. Ngerti ya? Jadi dua pihak ini harus saling mengerti. Nah, saya kembali Efesus 6 ayat 1. Maafkan orang tua. Jangan lupa, ada satu kalimat yang seringkali gereja lupakan. Hormatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan. Nah, kalimat itu yang banyak diabaikan. Walaupun orang tua Kristen, pendeta sekalipun, bisa tidak sedang di dalam Tuhan. Contoh, teman saya pendeta, dia orang Batak, ribut, bertengkar dengan anaknya karena pacar anaknya bukan orang Batak. Ribut mereka. Maaf, anaknya kenal baik juga dengan saya.
Saya ajari mereka, anak itu lawan dan berontak. Marah itu pendeta. Dan memang saya pancing dia untuk marah kepada saya supaya saya bisa punya waktu. Dua hal yang kalian salah. Satu, kalian membedakan warna kulit dan suku. Itu kebencian Tuhan. Ingat, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia cuma satu. Bayangkan dari miliaran hak hidup manusia, hanya satu yang tetap hak Tuhan, yaitu setiap manusia yang mau dilahirkan ke bumi. Pernahkah Tuhan menanya kepada calon manusia ini dengan pertanyaan, kamu mau lahir dengan bangsa apa? Jawab, pernah Tuhan berikan hak itu? Jawab, saya tanya, pernah tidak? Tidak. Maka itu kebencian Tuhan. Kalau sudah Kristen, apalagi pendeta, masih membedakan suku. Jadi saya bilang jangan marah kepada saya kalau saya ajari anakmu melawan kamu, sebab pendeta yang gak bertobat. Apakah yang terbaik cuma suku Batak? Oh, lalu alasannya ini bicara warisan, bicara ini. Nomor dua, baca ayat itu. Berarti kalian dua sedang tidak di dalam Tuhan. Ngerti tidak? Setuju nggak kebenaran ini? Nah, maka itu orang tua, maaf, jangan kita arogan, merasa diri nggak pernah salah. Itu buat anak-anak kita tidak respect kepada kita. Kita tinggalkan dulu 1 Raja-Raja 6. Kita lihat Ulangan 6 ayat 7. Ulangan pasal 6 ayat 7. Ayat ini ditulis hampir 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan, begitu banyak, jauh sekali, hampir 4.000 tahun lalu, karena zaman Musa itu sudah ada hukum ini. Maka itu Alkitab ini satu-satunya kitab suci agama yang relevan sampai hari ini di dunia. Ada banyak kitab suci agama sudah nggak relevan lagi karena nggak up to date. Maka itu satu-satunya kitab suci agama di dunia yang kata waktunya present tense, yang kalimat-kalimatnya ada kata pada hari ini cuma kitab suci kita. Semua kitab suci yang lain hanya ada kata pada masa itu, pada suatu saat nanti. Saudara harus tahu rahasia ini. Kalau hanya firman Tuhan kita yang ada kata pada hari ini, berarti kitab suci ini up to date. Coba saudara renungkan, kalau ada orang tua kita dulu baca itu 50 tahun yang lalu, kalau ada firman pada hari ini, bunyinya ya. Kalau nanti anak cucu kita baca lagi 20 tahun ke depan, dia bunyi apa? Hari ini. Berarti firman ini berlaku untuk sepanjang zaman. Ada agama-agama tertentu tidak mungkin bisa mengajak orang-orang kutub ikut agama itu, karena mereka ditentukan oleh matahari. Nah, di kutub utara, kutub selatan sama. Kalau musim panas itu gelap cuma 3 jam. Jadi 21 jam itu terang terus. Kalau musim dingin kebalikan, 3 jam yang terang, 21 jam yang gelap. Nah, kalau mereka tergantung matahari, gimana mau sembahyang? Bagaimana mereka mau macam-macam? Ngerti nggak ilustrasi itu? Maka itu, kalau kita jadi anak Tuhan, jadilah yang benar. Hidup betul-betul menurut yang Tuhan katakan. Udah Ulangan 6 ayat 7. Ini orang tua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi ini firman untuk siapa? Baca, ini firman untuk siapa? Orang tua. Maaf, orang tua jangan marah kalau saya ajari anak-anak itu benar. Adik-adik, kalian yang masih kecil khususnya, kalau papa atau mama sering marah kepada kalian dengan kalimat, sudah berapa kali mama bicara kepada kamu, kenapa kamu gak ngerti? Bacakan ayat ini, mah kurang berulang-ulang. Lu serius saudara? Karena ini firman, mengajar anak harus berulang-ulang. Apalagi ini namanya kitab ulangan, harus diulang terus karena manusia itu pelupa. Ingat, Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. 12 murid pintar atau bodoh?
Jawab saudara guru, mereka pintar atau bodoh? Bodoh. Lihat sampai hari terakhir dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Baca nanti Markus, baca Matius bagian terakhir. Disebutkan mereka tetap tidak percaya. Saudara jujur, kalau kita jadi guru ngajar sendiri 3,5 tahun, nggak pernah diwakilkan oleh yang lain, maka itu nggak ada di 4 Injil maka Yesus sakit perut dari berbuah, nggak ada itu begitu. Juga tidak pernah dituliskan Yesus sampai hari itu dia minta Nikodemus ngajar, nggak ada. Bahkan yang hebat lagi, sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah libur, Sabat pun masuk. Maka itu imam-imam kepala ahli Taurat marah, ini Sabat tahu nggak? Kenapa masih ngajar? Bayangkan, Yesus Tuhan mengajar sendiri, nggak pernah libur, nggak pernah diwakilkan, masih bodoh. Apalagi yang ngajar saya. Maka itu pendeta-pendeta jangan sombong dengan semua pelayanan kita, karena ada kelemahan satu ini, Yesus saja yang jadi guru. Ada satu murid yang bisa bunuh diri, kelas cuma 12 murid, 1 bunuh diri. Itu kan besar sekali persentasenya. Salah apa Tuhan Yesus? Dia ngomong sekian kali, aku harus ke Yerusalem, ditangkap, mati, dan dibangkitkan. Dia ngomong itu berulang-ulang, tapi murid-muridnya bisa lupa. Betul? Masih ingat itu? Jadi dalam hukum pendidikan, Yesus Tuhan kita guru yang gagal. Karena sampai dia naik ke surga, muridnya nggak percaya, bayangkan. Tapi di situ yang Roh Kudus yang meneruskan pengajaran itu. Maka itu ayah ibu, anak-anak besok kalau kalian jadi ayah ibu, ingat ayat ini. Mengajar anak harus berulang-ulang. Nggak cukup 10 kali 20, nggak cukup. Nah, ini bukan menghitung berapa kalinya, bukan itu. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah belajarlah sabar. Katakan amin. Belajarlah sabar. Kalau saudara nanti baca ya, nanti aja Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu disebut penghibur. Itu namanya. Tapi tugas penghibur seharusnya apa? Saya tanya kok susah bener jawabnya. Tugas yang namanya penghibur itu apa? Ya menghibur, itu maksudnya. Kenapa susah jawab? Tapi di ayat 26 Injil Yohanes dituliskan, dan dia penghibur itu akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Saya 2 ayat itu, jadi Ulangan 6 ayat 7 dan Yohanes 14 ayat 26 yang memotivasi saya 36 tahun yang lalu untuk saya bergerak di bidang pendidikan sampai hari ini. Maka itu kalau saya khotbah, saya pasti ngajar, karena saya memang seorang pendidik gara-gara 2 ayat itu. Di situ saya mikir, namanya penghibur, kerjaannya kok ngajar. Nah, dengarkan kesimpulannya langsung. Mama jangan sekali-kali ngajar anak kecilnya matematika, bahasa Indonesia, anaknya malah bodoh. Kira-kira kenapa? Siapa jawab yang pernah jadi, yang sudah jadi mama itu? Nggak sabar. Mama itu kalau ngajar anak cenderung bentar-bentar. Awas kamu nggak bisa ya. Papa mau cari duit susu, mau cari kamu sekolah kemana? Anak itu malah bodoh, saudara, diajari mamanya sendiri. Ternyata Alkitab mengajar seorang pengajar adalah seorang penghibur. Kok nggak ada yang ngamen? Ini pemarah semua kalau begitu. Awas mama-mama ngajar anak ini bawa rotan lagi. Salah satu anak itu malah ketakutan. Suatu hari saudara, sebuah sekolah di Jakarta yang cukup gede, saya dipanggil untuk bicara tentang motivasi karena ada berapa anak murid kesulitan hubungan dengan orang tua, dan orang tua sering marah karena menganggap sekolah tidak becus. Kenapa anaknya bodoh? Sudah diberi les, diberi apa enggak? Nah, akhirnya saya bicara pada orang-orang tua pakai ayat itu. Jadi kalian kalau mengajar itu harus menghibur. Ringkas cerita, 3 bulan kemudian ada seorang bapak, dia telepon saya.
Dia bilang, Pak Daniel nggak pernah tahu saya, tapi saya ada di sekolah itu. Maksudnya Pak, saya menemukan teori yang luar biasa. Terima kasih untuk teori baru yang diajarkan. Anak saya 3 laki semua, kelas 5, kelas 4, dan kelas 2. Aduh, itu matematikanya, bahasa Indonesianya, kami sampai bingung. Guru les kami berapa panggil nggak bisa. Tapi setelah mendengar apa yang Bapak katakan, yang motivasi, anak saya nomor 1 saya pakai cara dulu. Dia itu senang Batman, senang Spiderman. Nah, karena Yohanes 14 ayat 26 yang Bapak ajarkan itu, saya bilang gini, ayo sekarang Papa ngajar kamu matematika. Ada 5 telur di bawah Batman, dicuri 3 oleh Spiderman. Tinggal berapa sekarang? Anaknya semangat belajar matematika gara-gara itu. Nah, saya bingung sendiri. Saya nggak pernah mikir matematika bisa kayak Batman, Spiderman. Dan ternyata itu berhasil. Jadi sejak hari itu Pak, saya nggak izinkan istri saya ngajar anak-anak. Malah bodoh, betul itu ternyata. Karena dia bentak-bentak. Saudara, hebat Alkitab. Maka itu saya ingin berkata kepada semua pendeta, pengkhotbah, lihat Alkitab dari sudut pandang mata dunia, bukan dari agama. Kalau dari sudut agama, buku ini jadi buku agama. Tapi kalau kita keluar dari gereja, maka buku ini jadi buku kehidupan. Itu beda. Ketika kita bicara tentang agama, dengarkan, yang muncul adalah doktrin. Begitu kita sampaikan firman dengan latar belakang doktrin, hasilnya adalah perpecahan. Tapi kalau firman kita sampaikan dengan pandangan buku kehidupan, orang akan terima dan orang itu akan hidup. Maka itu kalau saudara, maaf ya, saudara pengajar, kalau saya tentang saya jangan saudara mikir yang lain. Maka itu kalau saya mengajar, tidak kelihatan kependetaan saya, karena saya terbiasa ngajar firman di kalangan yang bukan gereja. Ya, saya harus hati-hati cara ngomong itu. Yang terakhir ini, saudara, PT Batik Keris memilih saya untuk jadi pendorong dan motivasi untuk semua karyawannya. Dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Saya diminta untuk bicara di kalangan semua, dari staf sampai ke karyawan, untuk menyampaikan bagaimana hidup yang benar dalam keluarga, dalam manajemen keuangan. Saya dalam mengajar, baik di gereja maupun di forum umum, saya tidak pernah punya buku yang lain kecuali Alkitab. Maka itu tiap kali saya selesai ngajar, orang itu pasti tanya, Pak, pustakanya mana? Bapak baca buku apa? Kalau mereka mendesak tanyanya, saya baru jujur, Alkitab. Tapi jangan dianggap sebagai kitab suci agama, anggap saja sebagai buku pengetahuan. Saya berkata begitu, dan mereka mau menerima. Maka itu maaf, saya nggak pernah bisa respect kalau ada pendeta khotbah. Dalam khotbahnya yang cuma 40 menit misalnya, dia nyebutkan 12 macam buku. Saya nggak bisa respect. Jangan khotbahkan buku, rekan-rekan hamba Tuhan. Buku itu tulisan manusia. Baca, khotbahkan Alkitab. Ini buku kehidupan yang gak pernah habis untuk kita ulas. Amin. Jangan sok hebat, tunjuk kepada jemaat karena kita rajin baca buku. Maka kalau khotbah isinya buku semua, yang dengar pasti tidur nanti. Sampaikan kebenaran. Oke, saya lanjut. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak muda. Ini yang lupa. Dan Alkitab saudara bilang apa? Dan apa? Ayo baca Alkitab. Dan apa? Ayo yang kuat. Dan apa dia di Alkitab saudara dengan saya? Dan membicarakannya. Apabila kau duduk di rumahmu, stop sampai sini dulu. Keluarkan kata membicarakan. Saya sangat diberkati dengan kata satu ini, membicarakan. Kalimat lain membicarakannya itu mendiskusikan. Ternyata anak-anak sejak masih kecil jangan dianggap remeh. Orang tua bertobatlah. Mulai hari ini, kalau anak kita mungkin baru umur 3 tahun, mungkin baru umur 4 tahun, mungkin baru umur 5 tahun, lalu usul sesuatu,
Jangan diremehkan. Anak kecil kamu tahu apa? Jangan hargai. 3 hari yang lalu ada satu keluarga, anak perempuannya nomor 1 baru umur 2 tahun 8 bulan. Dengar ya, 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun. Ternyata sudah bisa bohong. Dia marah, ini mamanya, dia pukul anak itu. Nah, waktu itu saya sedang ngajar tentang keluarga, bukan di forum Kristen. Akhirnya dia bertanya, dan itu jadi diskusi yang menarik dalam kelompok itu. Saya tanya dulu, saya harus buat apa kepada anak 2 tahun 8 bulan sudah bisa bohong? Saya tanya dulu, coba ceritakan kisahnya. Awalnya bagaimana? Jangan ragu. Awalnya begini, anak ini lagi main boneka. Sudah jam 10:30 malam. Mamanya tegur, ayo tidur. Dengan keras, nangis dia. Lapor ke papanya. Lapor gini, Pak, mama cubit pipi saya. Ya mamanya tambah marah dong. Siapa yang cubit? Mama kan cuma bilang tidur. Nah, suami ngerti maksudnya, pasti nggak cubit. Tapi mama nggak terima. Kenapa kecil-kecil kamu bohong? Belajar dari mana kamu? Nah, terus saya ajari. Dengar, anak itu tidak bohong. Loh, kenapa tidak bohong? Saya tidak cubit, kenapa dia bilang cubit? Maaf ya ibu, maaf. Apakah kalau dia salah, entah salah besar atau salah kecil, ibu juga cubit dia enggak? Iya tentu. Nah, itu halusinasi. Orang tua nggak pernah ngerti kalau ada halusinasi. Tahu kata halusinasi ya? Bayang. Karena dia ditegur, berarti anggapan dia sedang apa? Sedang salah. Dan kalau salah, dicubit. Jadi masalahnya bukan di anak ini, masalahnya di ibu. Betul tidak, Sir? Karena ibu salah mendidik. Nah, seringkali kita nggak tahu alasan-alasan. Dari mana saya belajar ini? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Saudara lihat, Tuhan Yesus kalau menghadapi orang salah, ini saya nggak usah jauh-jauh dulu. Dari 12 murid itu, mereka punya masalah semua tidak dengan Tuhan Yesus? Punya. Yang paling banyak itu 3. Thomas, Yudas, Petrus. Ini bermasalah terus murid-muridnya. Betul tidak? Mengapa Tuhan Yesus begitu mudah bisa menerima orang bersalah kepada dia? Banyak gereja tidak sabar menghadapi orang salah. Maka itu saya menemukan ini fakta, saudara. Karena saya ada di kelompok yang macam-macam, kelompok narkoba dan macam-macam. Saya tahu kelompok-kelompok yang lain saya ada. Dengarkan gereja. Ternyata kelompok-kelompok yang kita anggap jahat di luar gereja, preman, narkoba, gay, pelacur, perampok dan sejenisnya, mereka itu lebih Kristen daripada kita. Mungkin saudara kaget. Kristen bagaimana? Saudara tahu arti kata Kristen? Kristus kecil. Itu yang saya ambil. Mereka itu lebih berperilaku Kristus daripada kita. Dalam satu hukum Kristus. Di layar ada ya ayatnya. PowerPoint ada nggak? Ibu atau nona yang bagian PowerPoint, siapa namanya? Ada Alkitab nggak ibu? Ada, coba bukakan Roma 15 ayat 7. Nah ini yang saya pakai saudara dalam hidup. Maka itu gereja, mari kita bertobat dari kearogansian kita sebagai seorang agamawi. Agama itu merusak kebenaran. Ingat, sudah Roma 15 ayat 7. Inilah Kristus dan inilah hukum kasih itu. Kita disuruh apa terhadap yang lain? Ayo suruh apa? Terima dengan standar. Ayo standarnya siapa? Seperti siapa menerima siapa? Yesus menerima kita. Nah ini yang saya mau katakan. Gereja gagal di ayat ini. Dengarkan. Kalau ada seorang narkoba, ada seorang gay, lalu dia datang ke kelompok itu, karena orang-orang itu sudah datang ke gereja. Kelompok itu langsung terima tanpa isi formulir, katakan amin. Nah, betul tidak? Begitu mereka tahu ada pendatang baru yang senasib, langsung nyambung, saudara, dan tidak pakai syarat apa. Itu yang saya kagum dengan mereka.
Kita kalau terima orang masih tanya dulu. Maaf. Jadi saudara-saudara setuju apa yang saya katakan? Mereka lebih Kristen dari kita. Karena kalau mereka terima orang berdosa nggak pakai syarat macam-macam, ayo gabung, ayo. Dan hebatnya mereka bisa menerima pendatang baru ini apa adanya. Gak bilang, aduh bau mandi dulu, ya enggak. Diterima. Gereja gagal dalam hal ini. Nah, ini yang Yesus ajarkan. Walaupun kita tahu orang itu berdosa dan bersalah, jangan dihakimi. Saudara, saya mau buktikan. Agama apa saja, begitu orang itu menganggap dirinya aku beragama, langsung labelnya munafik. Sok. Maka itu hari-hari ini waktu saya terima SMS, ada SMS yang menggelitik. Ya, menu terfavorit bulan puasa. Ada 5 terfavorit. Saya baca nomor 2, nomor sampai nomor 5. Nomor 1 itu enggak baca. Nomor 2 kolak manis. Nomor 3 kurma. Nomor 4 apa? Nomor 5 sup apa? Nah, menunya ya makan ini makan. Menu nomor 1-nya makan siang. Nah, baru nyambung berarti saudara. Nah, kenapa ada tulisan seperti itu? Karena begitu orang itu beragama jadi munafik, termasuk Kristen. Label agama itu pasti menghakimi. Catat itu baik. Begitu orang itu beragama, termasuk kita. Kalau kita fanatik dalam agama Kristen, hobi kita pasti menghakimi orang. Saudara, inilah Tuhan Yesus. Kenapa orang bersalah, orang berdosa bisa kumpul, dia nggak takut? Coba tolong tayangkan Lukas 15 ayat 1. 2 kelompok ini, kalau istilah zaman sekarang namanya kelompok marginal. Tahu marginal, yang terpinggirkan, nggak dianggap. Orang-orang itu tidak akan mungkin bisa masuk ke bait suci. Para pemungut cukai dan orang berdosa tidak mungkin bisa masuk ke bait suci. Ya atau tidak? Baru nongol diusir. Tapi aneh, mereka akrab nggak dengan Tuhan Yesus? Akrab tidak, saudara? Belum tahu? Oh belum, maaf. Lukas 15 ayat 1. Lihat kelompok ini. Mereka bisa begitu akrab dengan Tuhan Yesus. Sampai mereka apa? Bisa apa? Makan bersama dia. Padahal tokoh-tokoh agama, jangan ada kumpul. Begitu nongol saya diusir. Keluarkan satu kata penting di ayat ini. Biasanya. Beri saya kalimat lain. Apa itu biasanya? Sering, apalagi? Selalu, terus. Luar biasa. Maka itu, maaf ya rekan-rekan pendeta saya ngomong. Kependetaan kita tidak diukur. Toga kita buatan mana, kain apa. Kependetaan kita tidak diukur. Kita sekolah teologi di mana. Tapi menurut ayat ini, kependetaan kita dinilai. Apakah orang-orang berdosa di sekitar kita tinggal berani datang ke rumah kita atau tidak? Catat itu baik-baik para hamba Tuhan. Jangan jadi munafik kita ini. Inilah kegagalan gereja. Nah, saya kembali. Ternyata kita belajar munafik itu dari orang tua kita sendiri. Jadi dosen fakultas munafik terhebat adalah papa mama kita sendiri. Waktu kita masih kecil, hidup dengan 2 orang munafik. Maka setelah kita besar, kita jadi munafik juga. Berarti kita lulus baik. Serius. Maka itu orang tua kita harus bertobat dalam hidup ini. Kalau ada anak pendeta malas dan beralasan kalau dengar bapaknya lagi khotbah, maaf, pasti ada satu di antara 2. Satu, bapaknya khotbahnya sama terus sehingga anaknya hafal. Kedua, karena bapaknya di mimbar dan di rumah hidupnya beda. Ini fakta. Kita masih ada dalam konsep keluarga sejati. Jangan lupa. Nah, saya selesaikan dulu tentang Tuhan Yesus. Jadi, mengapa Tuhan Yesus bisa kumpul dengan orang-orang jahat dan orang-orang berdosa? Karena tiap kali ada orang bersalah, walaupun Yesus tahu, dia cari alasannya dulu.
Maka itu belajar. Dalam satu leadership, konsep kepemimpinan saya ajarkan kepada banyak orang adalah konsep ini. Sebagai seorang pemimpin, penilaiannya bukan berapa tahun kita berpengalaman jadi manajer atau direktur, tidak. Menurut Alkitab, dan itu teori yang saya temukan diterima oleh semua kepemimpinan. Kalau saya ngajar kepemimpinan di mana saja mereka heran. Kriteria seorang pemimpin berhasil atau tidak bukan diikuti berapa ribu anak buah, tidak. Tapi dia bisa menerima orang bersalah atau tidak. Dan dalam kurun waktu yang singkat, orang bersalah ini jadi benar di tangan dia. Itu keberhasilan seorang pemimpin. Maka itu di antara teman-teman, rekan-rekan yang kenal saya baik, mereka juluki saya ini pendeta yang punya hobi yang sangat unik. Kalau banyak orang hobinya kumpulin uang lama, perangko, dan macam-macam begitu. Orang-orang julukin saya kenal saya itu hobinya ngumpulin orang rusak. Makin rusak seseorang, saya itu makin senang kumpul. Kenapa? Ada dua hal saya mau tunjukkan. Alasan saya satu, saya ingin menunjukkan kepada dunia Yesus bisa merubah orang ini di tangan saya. Dan itu terbukti. Nomor dua, makin rusak seseorang, saya makin suka kumpul, sebab dia akan jadi dosen psikologi saya. Saya akan meneliti penyebab kerusakan orang ini. Kenapa bisa begitu? Begitu saya menemukan sebabnya dan alasannya, saya diperkaya dengan pengetahuan baru. Maka itu maaf kalau saudara dengar cara saya ngajar, kenapa bisa begini. Saya punya banyak dosen-dosen gratis. Betul, gratis. Maka itu orang Kristen harus bersahabat dengan orang yang paling aneh sekali. Enggak, amin. Makin aneh orang itu, makin bersahabat. Siapa yang datang Juni yang lalu saya ngajar di GPDI, masih ingat nama Ruslan, pegawai hotel itu? Sampai kemarin dia masih kontak saya. Cuma saya datang ke hotel, dia lagi pulang ke kampung, lagi sakit. Saya bilang, kenapa dia nggak bilang? Saya telepon nggak masuk, nggak aktif. Dia terbuka cerita aku. Kalau saya bacakan SMS dia, saudara kan kasihan betul amat. Jadi yang belum tahu cuma sedikit aja cerita saya. Hari pertama saya tiba itu tanggal 19 sampai 19 20 kali. Saya mau setrika baju di hotel itu. Ternyata ada orang tidur, saya nggak tahu. Dia kaget waktu saya sedang beresin setrikaan. Roh Kudus bicara kepada saya, dia orang Halmahera Utara. Jadi anak saya Tuhan sama hidupnya luar biasa. Saya lanjutkan ini. Jadi bertemu dengan orang yang bagaimanapun keadaannya, cari apanya dulu? Alasannya dia buat itu. Nah, akhirnya keluarga ini dan orang yang mendengar jadi tertolong. Jangan marah dulu pada anak itu. Bukan dia bohong, dia melompat jauh. Kalau aku salah pasti dicubit. Jadi walaupun bercubit, dia bayangkan sudah dicubit. Bukan bohong, mamanya yang salah. Oke, jadi ajak anak-anak diskusi, katakan amin. Membicarakannya dengan mereka waktu mereka duduk di rumah. Nah, kata duduk di rumah, nah ini cara belajar Alkitab, saya kagum pada Roh Kudus. Sampai hari ini, maaf ya, yang sekolah teologi jangan tersinggung saya ngomong. Sampai detik ini saya tidak pernah menggunakan teori teologi untuk belajar Alkitab. Sebab teori teologi kalau kita pakai untuk belajar Alkitab, maka keluarlah doktrin. Dan doktrin masih memecah belah. Saya menggunakan teori logika anak-anak dalam belajar Alkitab. Pakailah logika anak-anak, maka akan ngerti. Saya ngomong lagi, maaf. Maka itu ayat sesulit apa yang orang lain sulit mengerti. Tapi begitu saya baca pakai logika anak-anak, ayat itu jadi hidup dan gampang dimengerti. Maka itu kalau saya mengajar saudara, orang jadi mengerti karena gampang. Itu logika anak-anak. Bukan karena saya hebat. Semua kita, semua saudara bisa pakai logika anak-anak. Karena semua kita pernah jadi anak-anak. Amit-amit jangan ada yang lompat 15 tahun langsung gede, menakutkan nanti. Setuju saya ngomong ini? Nah, gunakan
logika yang kita pernah punya waktu kita masih kecil dulu. Jadi saya kalau diskusi dengan kelompok apa saja, dengan orang apa saja, saya nggak pernah kesulitan. Karena logika anak-anak itu logika universal. Logika orang dewasa itu logika politik. Dan itu sudah beda lah. Saudara, itu mengerikan. Maka itu lihat kasus Nasarudin. Kan jadi terbolak-balik, itulah politik. Maka itu kalau gereja pakai politik, firman Tuhan jungkir balik semua. Dan jadi pertentangan yang gak habis-habis. Pakailah logika anak. Jadi anak-anak bisa diajak diskusi. Saya cerita satu kasus. Terjadi tahun yang lalu bulan Juni. Kami suami istri diundang ke Denpasar. Ada 3 gereja bergabung untuk retreat. Nah, pulang bersama salah satu pendeta dari salah satu 3 gereja itu. Nah, saya kenal baik pendeta ini. Mereka punya 3 anak, 2 anak sudah besar. Lalu lahir anak ketiga yang mereka nggak harapkan, beda dengan kakaknya nomor 2 itu 11 tahun. Anaknya lucu sekali. Nah, belum umur 5 tahun. Waktu kami lagi berjalan pulang, kami lagi ngomong cerita seru di mobil itu. Tiba-tiba anak ini nyeletuk yang membuat saya jadi betul-betul mau belajar. Ma, saya bukan barang. Wah, saya kaget. Anak sekecil itu bisa punya konotasi bukan barang. Akhirnya bilang stop pembicaraan. Kenapa dia ngomong begitu? Dia duduk dengan mamanya di kursi depan sebelah papanya di dalam mobil. Dia minta berhenti di toko yang tadi itu. Kalau gitu terus berhenti. Loh, ngapain? Nah, di situ saya belajar. Inilah kesalahan kita orang. Kita tidak pernah mendengar pendapat anak. Kita meremehkan anak kecil. Saudara, akhirnya saya suruh bapaknya putar balik. Mereka kaget. Nah, saudara, begitu putar balik, anak ini tahu, aduh betul-betul kalau kita orang dewasa nggak bertobat sama anak. Dia cuma bilang, kan mami beli baju di toko itu toh. Coba bayangkan, saya pikir dia cuma mau beli sesuatu, enggak, dia cuma menunjukkan lagi. Nah, di sini saudara kan tahu nggak, dalam nilai saya belajar children psychology. Dalam ilmu jiwa anak-anak yang saya pelajari dari mata kita, anak yang dihargai seperti itu, dia akan menaikkan nilai harga dirinya dan kepercayaannya sampai 35% dari hidup. Walaupun cuma sebentar, baliklah dia itu mau ngomong apa. Ketika dia dihargai, harga dirinya meningkat dan kepercayaan dirinya meningkat. Dan keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat itu meningkat. Banyak kita salah dalam hidup. Jadi kita harus belajar, saudara. Maka itu nggak salah. Dan Yesus nyuruh kita belajar kepada siapa? Nah, jadi kalau saudara, saya, orang tua berani kurang ajar kepada dosen-dosen itu, kita nggak pernah lulus. Siapa dosen-dosen itu? Anak-anak. Maka itu kalau ada orang tua ribut dengan anak saya, jadi mulai besok panggil dia profesor. Prof, selamat pagi. Tanya, hari ini kita mau kuliah apa? Tanya mereka. Serius sudah. Nanti kita akan menang. Saya maka itu dari keluarga-keluarga saya banyak bimbing. Saya sebut mereka mahasiswa. Sudah berapa semester kuliah? Nah, gini, kalau ada satu keluarga punya 3 anak, umur 12, umur 8, dan umur 4. 12 tambah 8, 24 tahun. Berarti papa mama sudah kuliah 48 semester. Itu S berapa itu? Tapi masih bodoh juga. Saya anjurkan, punya anak lagi. Sudah punya 3 dosen 48 semester kuliah, nggak pinter-pinter, harus punya anak lagi. Saya ngomong begitu. Ini ilustrasinya. Sebab Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Jadi keluarga yang tidak sejati, itu yang dilihat adalah anak-anaknya, bukan orang tua. Karena kita bisa munafik di rumah. Maaf, di luar rumah kita bisa munafik. Di rumah itu anak-anaknya. Kita lihat keluarga anak perjanjian, Kejadian pasal 25. Ini keluarga yang tidak sejati, padahal keluarga anak perjanjian. Mengerikan sekali. Mulai 19.
Jadi Alkitab ini jujur, saudara. Maka itu kita pun harus jujur. Inilah riwayat siapa? Baca, inilah riwayat siapa? Iya, baca lah. Saya ini tanya, saudara. Susah bener, saudara. Saya ini ngajar, saya nggak khotbah. Jadi kalau saya tanya, saudara jawab. Inilah riwayatnya siapa? Keturunan Isa, anak perjanjian. Ternyata ini keluarga bermasalah. Di mana masalahnya kita lihat? Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Rebeka anak Betuel orang Aram dari badan Aram itu, saudara perempuan 8 orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya sehingga Rebeka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ya, ini kalau kita baca begitu saja, kita nggak akan ketemu. Maksudnya apa? Kita baca pakai logika teologi, muak keluar teori ini, teori itu, capek. Logika anak-anak gampang. Berarti kandungan Rebeka bermasalah. Nah, itu logika anak. Karena zaman dulu nggak ada USG. Rebeka bingung, kenapa perutku sakit terus? Gara-gara mengandung anak ini. Nah, kata bertolak-tolakan itu artinya masalah. Kalau saya pakai istilah orang Papua, anak itu sedang main bola di perut. Maka itu Rebeka kesakitan luar biasa. Terus, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Berarti saudara kandungan ini parah sekali. Sampai Rebeka seperti orang mati. Bisa bayangkan, mengandung sampai seperti mau mati ini masalah berat. Dan ia pergi minta petunjuk kepada Yahweh, bukan duduk, ingat itu baik-baik. Minta petunjuk. Papa, kita masih hidup sampai hari ini, katakan apa? Karena dia hidup, dia bisa diajak bicara dan diskusi. Amin kan lagi. Firman Yahweh kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan jadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, ini rahasianya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi bagi yang merasa, maaf yang tersinggung, yang merasa kok sudah tua belum dapat jodoh, nggak usah takut. Ishak bisa punya anak umur 60, nenek Sarah bisa punya anak umur 90. Katakan amin. Dan firman Tuhan nggak pernah berubah. Oke? Loh, ini firman Tuhan, jangan takut. Ini nama Martin tertawa. Nah, saudara, inilah rahasia luar biasa. Saya menggunakan teori ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5:18, 1 titik dari Taurat itu nggak akan berlalu, dan itu ada kuasanya. Masih ingat? Nah, gara-gara firman itu saya kalau baca Alkitab, titik saja, koma saja ada kuasanya. Apalagi sebuah kata, apalagi sebuah kalimat. Jadi Roh Kudus melatih saya kalau saya belajar itu teliti. Nah, di ayat 26 ini ada kalimat penting yang seringkali gereja lewatkan. Tangan Yakub memegang tumit Esau. Kalau saudara tidak dipimpin Roh Kudus nggak akan ngerti. Nah, ternyata begini. Harusnya memang Yakub itu anak sulung, bukan Esau. Enggak tahu roh dari mana masuk ke Esau, sehingga sejak dalam kandungan Esau sudah melawan kakaknya. Maka itu bertolak-tolakan. Maka itu Rebeka kesakitan. Bayangkan 2 anak perang di dalam perut. Nah, Yakub marah. Harusnya dia dulu, Esau nyerobot, ditariklah tumitnya. Balik dulu, harusnya aku. Nah, ini logika anak-anak. Jadi Rebeka tidak salah. Memang Yakub itu anak sulung. Cuma Esau ini kurang ajar, ngerombol, nggak mau antri. Nah, saudara, baca sampai selesai kisah itu, ini keluarga tidak sejati. Ternyata Rebeka tidak pernah jujur kepada suaminya tentang pernyataan Yahweh kepada 2 anak itu. Kalau Rebeka cerita kepada suaminya akan beda. Maka itu ketika
ketika Esau lahir, Yakub lahir, Ishak tetap percaya kepada penggajaan bapaknya, bukan anak sulungnya, anak pertama itu. Ini anak yang sulung. Maka itu Ishak begitu perhatian kepada Esau. Tapi Ribka tahu bukan. Yang kedua, sehingga muncul apa ini keluarga tidak sejati. Ada anak papa dan anak mama. Kacau keluarga ini. Gara-gara dua anak itu, hubungan Ribka dan Ishak tidak harmonis. Saya nggak ada waktu untuk menemukan kata-kata kunci dalam konsep itu. Maka itu saya kagum pada Roh Kudus. Apa rusaknya keluarga ini? Satu kata, komunikasi. Dengar suami istri, adik-adik yang belum menikah, kau catat. Di antara semua hal penting dalam hidup rumah tangga kita, maka komunikasi itu mutlak. Uang boleh dicari kapan-kapan, tapi komunikasi itu lebih dari uang. Maka itu kalau ada keluarga mata duitan, apa duit, tiap hari ngitung satu. Nggak bicara tentang keluarganya bagaimana, anak-anak bagaimana. Komunikasi suami istri itu penting. Dan ternyata Alkitab juga menunjukkan mengapa Hawa dan Adam bisa hancur hidup pernikahannya, karena mereka nggak komunikasi. Mengapa Abraham dengan Sarah juga rusak pernikahannya sampai lahir Ismail, karena mereka komunikasinya nggak baik. Mereka tidak menggunakan aturan pernikahan. Saya beri contoh kecil. Kalau Abraham dan Adam menggunakan haknya, yang ngomong aja kalau ini PBB, hak veto, tahu hak veto? Ya, orang Ternate, orang Manado pasti tahu veto, di veto, tahu. Itu paling suka ya. Saya tuh marah kalau ada istri bilang suaminya veto, awas seperti itu. Ya, yang dari Jawa kan nggak tahu. Ini orang Ternate, orang Manado itu punya kata veto itu luar biasa. Kalau ngajari mereka kamu ini semua kata veto. Saya pertama kali ke Manado kaget, veto, kayak PBB saja ada apa veto di sini. Ternyata sama pakai kata itu juga ya, veto, keren betul. Nah, kalau Adam dan Hawa, kalau Adam dan Abraham menggunakan hak vetonya, dunia kita beda, nggak seperti sekarang. Apa hak veto Adam? Ketika istrinya menawarkan buah yang dilarang oleh Yahweh untuk dimakan, lalu di veto, hei istriku, bukan begitu Yahweh mengajarkan. Yang lain boleh dimakan, yang ini tidak. Saya tanya, kalau Adam menggunakan hak vetonya, dunia aman nggak? Aman. Nah itulah laki-laki rakus. Catat itu baik. Iya, saya percaya walaupun nggak ada ayatnya, Adam belum pernah mencoba semua buah setaman itu, gede sekali tamannya. Betul tidak? Kenapa yang dilarang dimakan juga? Begitu pula Abraham. Walaupun istrinya usul, Pak, nggak mungkin aku punya anak lagi. Aku sudah minum paus selama ini, sudah kering ini. Mumpung kamu masih bisa, itu ada babungan gor itu. Aduh Abraham goblokmu itu loh. Babu dimakan sekalian. Aduh ini suami. Dengarkan itu baik-baik. Kalau Abraham menggunakan vetonya, betul? Mau manggil manggil yang saya nggak tahu karena hati kan nggak menyebut. Bukan dia, tapi kamu yang Yahweh janjikan. Dengar suami-suami, ternyata dari dua kisah itu, dengar istri-istri, makhluk yang paling rakus sedunia namanya laki-laki. Catat itu ya. Rakus kita ini laki-laki. Juga makhluk yang paling sombong sedunia laki-laki juga. Begitu tolong para istri, jangan tegur suamimu di depan orang lain, karena harga diri. Nah itu bedanya laki dan perempuan. Suami hormati istri, itu perintah Tuhan. Karena dia tubuh kita. Sepintar-pintarnya kita sebagai kepala, nggak mungkin kepala sendiri tanpa tubuh. Menakutkan. Maka itu Efesus 1:23 berkata, gereja itu kepenuhan Yesus yang utama. Karena tanpa Yesus, tanpa gereja, Yesus bukan Yesus. Sebab dia cuma kepala. Hebat sekali. Keluarga yang sejati, kalau suami istri tahu peranannya masing-masing. Kok nggak ada yang berkata amin? Orang Ternate suka ikan.
Saya beri contoh begini. Suatu hari saudara belanja ke pasar, ternyata mau cari ikan. Saudara kaget. Di semua kios penjual ikan hari itu ikannya aneh. Nggak ada ekor, dua kepala, muka belakang kepala. Ayo saudara beli nggak ikan nggak begitu? Lu sama-sama ikannya kok kenapa nggak beli? Karena itu ikan menakutkan. Suami istri dengan kalau istri itu juga mau jadi kepala, nah ikan menakutkan tadi. Mana ekornya ini? Arti ilustrasi itu awas. Orang ternate orang laut. Tadi Pak Roni jemput saya dengan ibu. Oh dia lihat ini, ternate dikelilingi laut semuanya. Bukan laut juga gunung. Nah orang laut. Saudara ingat ilustrasi. Kalau saudara hadir satu pernikahan, lalu ingin memberi ucapan selamat kepada keluarga baru itu dengan konotasi perjalanan. Biasanya tamu-tamu yang hadir di pernikahan itu memberi ucapan orang itu sedang berjalan naik kereta api atau naik pesawat atau naik mobil atau naik apa. Masa lupa. Kalau memberi ucapan selamat tapi konotasinya mereka akan mengadakan perjalanan, itu biasanya konotasinya kemana? Mereka itu apa? Sedang apa? Iya, yang kuat sedang apa? Yang kuat suaranya. Yang apa? Selamat. Susah bener sih. Iya, konotasinya ke perjalanan yang apa? Naik kapal, naik pesawat, naik kereta api. Yang nanti nggak ada kereta api sih. Nah, apa? Itulah Alkitab. Seluruh dunia, bangsa apa saja, itulah pengaruh Alkitab di dunia. Kalau memberi ucapan selamat kepada pernikahan yang konotasinya perjalanan, nggak ada bilang selamat menaik pesawat, selamat menempuh mengarungi bahtera kehidupan. Itu luar biasa. Dan inilah kebenarannya. Dengar, saudara orang laut karena orang ternate, semua alat transportasi kecuali kapal, pengemudinya harus lebih dari satu. Betul tidak? Naik pesawat jangan harap nggak ada co-pilotnya, nggak ada co-pilot nggak akan terbang. Naik bis, naik kereta api harus ada cadangan. Tapi kapal tidak. Ketek, orang ternate bilang ketek, perahu kecil itu apa? Perahu ya, sekecil-kecilnya perahu. Motoris tidak boleh dua. Soalnya atau tidak? Harus satu. Kenapa kalau kapal nggak boleh dua nakoda? Jangan bilang setengah satu. Awas hanya begitu enggak. Kenapa kapal nggak boleh dua nakoda? Ayo cepetan, saya belum makan ini. Nggak nyampe-nyampe, Pak Adi bilang pasti nakodanya perang dulu. Maka itu dalam rumah tangga nakoda harus satu. Itulah suami. Maka itu kalau ada klub suami takut istri, matilah kamu hari ini ya, dalam nama Yesus. Yang mati istrinya maksudnya itu istri kurang ajar, betul itu. Menguasai suaminya. Ingat firman Tuhan. Tolong bukakan. Siapa sih namanya? Melisa yang Agnes. Kejadian 3:17. Lihat ayat ini, ngeri sekali saudara. Jadi keluarga yang sejati kalau suami dan istri tahu peranannya, katakan amin. Bagaimanapun kayanya istri lebih dari suaminya, bagaimanapun tinggi pendidikan istri daripada suaminya, maka istri tetap ekor atau tubuh, kepala tetap suami. Kalau sampai istri kaya, istri lebih pandai suami berkata, ya tapi suami saya bodoh. Goblok, kenapa memilih itu? Sudah menikah kok dikatakan bodoh, awas kamu. Betul? Sudah baca ayat ini? Oh belum, kemana? Anda saja tunggu. Jadi suami istri peranannya harus jelas. Suami pengambil keputusan karena dia nakoda dan dia kepala. Lalu firman-Nya ngeri. Karena engkau suami ngapain? Ayo, mengapain? Mendengarkan perkataan siapamu? Istrimu. Terus, maka terkutuklah. Terkutuklah apa? Tanah. Karena siapa? Engkau ini siapa? Suami yang bagaimana? Nah, itu dia. Yang takut istri, betul. Maaf ya, kalau saudara ketemu suami-suami, baik dia pengusaha, baik dia wira swasta, baik dia profesi dokter, lawyer, pengacara, baik
dia pendeta, pokoknya suami-suami yang gagal pelayanan, ladangnya, tanahnya sulit, kerjaannya sering gagal, bangkrut dan macam-macam, pakailah ayat ini. Saya sudah menggunakan ayat Kejadian 3:17 ini untuk menolong begitu banyak keluarga yang suaminya sering gagal. Berarti istrinya jadi kepala di rumah. Nama Ternate perempuan yang paling umum itu apa? Nama Ternate perempuan. Kalau Papua itu Oja. Ini kalau Ternate paling banyak nama perempuan apa? Kalau di Jawa itu Ratna atau Endang itu paling banyak. Kalau Ternate apa? Sarifah. Oh, oke. Yang punya nama itu jangan marah, karena saya tanya Pak Gembala yang jawab. Betul. Kenapa tertawa Pak Gembala mereka? Ada lagu Sarifah. Oh, oke, Sarifah. Jadi gini, ada suami namanya Pak Yohanes menikah dengan perempuan namanya Sarifah. Karena firman dilanggar, maka kemana-mana Pak Yohanes dipanggil Pak Sarifah. Aduh, celaka sekali. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Jangan sampai istri-istri membuat dunia rusak. Jadi dunia ini terkutuk bukan karena setan, maaf, karena istri yang dominan. Ini ayatnya. Maka itu tolong rekan-rekan abatan kalau konseling pernikahan, istri harus dicecer banyak pertanyaan. Mau tunduk tidak pada suami? Tunduk bukan berarti dijajah, tapi peranan tadi nggak mungkin ingat. Ikan harus apa dan apa? Nah, jangan sampai kepala dua-dua. Menakutkan itu. Ngerti? Nah, jadi keluarga Ishak pun tidak menggunakan peranannya yang baik. Jadi rusak keluarga itu. Yang terakhir, saya nggak ada waktu, nanti pulang baca. Hakim-Hakim 13. Ya, catat aja satu pasal itu baca. Itulah keluarga sejati. Keluarga sejati ada beberapa contoh. Saya ambil contoh keluarga Manoah, bapaknya Simson, dan keluarga Yusuf dengan Maria. Itu keluarga sejati. Mereka tahu peranannya. Kalau saudara belajar tentang Manoah, bapaknya Simson, dan Yusuf, suami Maria, itulah dua suami yang luar biasa. Sampai di Matius 1 ayat 21 sampai 23 ditulis Yusuf itu suami yang takut Tuhan dan tulus hatinya. Maka itu Tuhan pilih keluarga itu, termasuk keluarga Manoah. Istrinya dikunjungi oleh malaikat Yahweh, lalu dia cerita ke suaminya. Suaminya minta kepada Yahweh supaya malaikat itu datang. Didengarlah doa suami, tapi aneh, datangnya kepada istri lagi. Begitu istri Manoah lagi sendirian kerja di ladang, datanglah malaikat. Suaminya tidak ada. Hakim-Hakim 13 menulis, maka larilah dengan segera istri Manoah cari suaminya untuk segera datang ketemu. Itu keluarga harmonis luar biasa. Seandainya Sarah menggunakan hukum istri Manoah, dunia akan lain ceritanya. Jadi suami istri kita harus tahu peran. Maka itu suami-suami suka teler, awas dalam nama Yesus. Baik teler karena mabuk, tapi teler gak jadi kepala yang baik. Kalau kepala sering pusing, tubuh yang sakit. Betul? Siapa yang sering pusing kepala? Oh, tubuhnya menderita. Suami yang suka pusing karena pengaruh dunia, keluarganya menderita. Biarlah hari ini semua pernikahan hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadilah keluarga sejati supaya anak-anak kita baik. Peranan suami istri harus jelas. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Tubuh boleh usul, tetapi tetap yang memutuskan adalah kepala. Tubuh tidak boleh memaksa kepala untuk menuruti keinginannya. Secara pusat itu penentu. Menjadi suami itu mewakili Yesus, ingat itu. Menjadi istri itu adalah contoh gereja yang tunduk dan taat kepada kepala. Wah, kalau rumah tangga seperti itu harmonis, surga ada di dunia, saudara. Anak-anak kita, saya ambil kata-kata Martin yang sering berkata, apabila anak-anak tidak menemukan surga di rumahnya, maka anak-anak akan mencari surga di luar rumah. Maka terminal, pasar, pelabuhan itu tempat mereka. Karena itulah surga buat anak-anak. Dan saudara tahu, 100% kalau anak-anak di situ pasti jahat. Maka itu papa mama, jangan ciptakan duri dan api di rumah kita sendiri. Anak-anak kita nggak betah di rumah. Ciptakan surga dengan kita hidup harmonis.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil dia. Kalau panitia memilih tema keluarga yang sejati, berarti ada keluarga yang tidak sejati. Betul tidak? Nah, jeleknya manusia itu, saudara, selalu ingin cari yang negatif. Betul tidak?